Andalkan Engkau ya Tuhan, agar terbuktilah kebenaran para nabi. Dengarkanlah doa-doa hamba-Mu dan umat-Mu Israel. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-24. Melalui bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita kembali diingatkan dan diteguhkan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh belas kasih. Belas kasih-Nya itu tercurahkan melalui rahmat pengampunan yang kita terima. Rahmat pengampunan itu kita terima secara nyata melalui sakramen tobat bagi segenap umat beriman yang mau bertobat. Dalam perayaan Ekaristi ini pun kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Maka sebelum melanjutkan perayaan ini, lebih dahulu kita hening sejenak, kita akui dosa dan kekurangan kita sambil mohon pengampunan dari Tuhan, agar kita semua dilayakkan ambil bagian dalam perayaan yang menyelamatkan ini. Dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Saudara Bapa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Pada perayaan Ekaristi ini kita mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-18 Alexius Sihombing. Semoga Tuhan mendampinginya dalam perjalanan hidup selanjutnya. Ya Allah, pencipta dan penguasa segala sesuatu, perkenankanlah kami merasakan kekuatan belas kasih. Bantulah agar kami mengabdi Engkau dengan segenap hati, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Putra Siram. Dendam, kesumat, dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia memohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga Bapakku di sorga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan.
ada dua orang sahabat, mereka mengadakan perjalanan di padang gurun. Lalu mereka berdebat tentang pilihan politik, tentang siapa yang nanti maju jadi presiden. Karena beda pilihan politik, lalu mereka berdua akhirnya berantem. Teman yang satu itu akhirnya karena mungkin emosinya tidak tertahankan lagi, meninju wajah temannya. Nah, teman yang wajahnya ditinju ini lalu dia tidak membalas, lalu dia menunduk dan menulis di pasir itu, padang gurun. Dia menulis, hari ini wajah saya ditonjok oleh teman perjalanan saya. Lalu setelah itu mereka melanjutkan berjalan. Karena merasa kesakitan teman yang wajahnya ditonjok tadi, lalu meminta temannya ini supaya pergi mencari untuk menemukan dinding batu. Lalu akhirnya mereka berjalan terus dan akhirnya menemukan satu dinding batu yang cukup lebar. Lalu si teman yang wajahnya ditonjok tadi, dia tidak menulis apa-apa di situ. Dia mengatakan, sebelum saya menulis ini, kayaknya kita harus pergi mencari satu oase. Dan pergilah mereka mencari satu oase. Dan mereka menemukan bahwa di tengah padang gurun itu ada satu oase. Untuk menghilangkan dahaga mereka, teman yang meninju wajahnya itu, dia cuma membasuhi wajahnya. Tapi teman yang wajahnya ditinju ini mau supaya merendamkan tubuhnya di dalam genangan air itu. Tapi sayangnya dia tenggelam, ternyata oase itu cukup dalam. Lalu teman yang meninju wajahnya tadi menyelamatkan dia dengan cepat menarik tangannya, lalu dia tidak sempat tenggelam sampai di dasar oase. Lalu setelah itu teman yang wajahnya ditonjok tadi berpikir, kayaknya saya harus menuliskan sesuatu di dinding batu itu. Pergilah dia ke dinding batu itu, lalu dia menulis, hari ini teman seperjalanan saya yang menunjuk wajah saya menyelamatkan nyawa saya. Dia mengukir itu di dinding batu itu. Sahabatnya yang tadi bertanya kepada dia, kenapa pada saat saya meninju wajahmu kamu menulis di pasir, tapi pada saat saya menyelamatkanmu kamu menulis di dinding batu? Dia menjawab, kenapa saya menulis di pasir? Karena saya tidak mau yang menyakitkan saya itu saya simpan lama-lama, saya tidak mau. Saya mau supaya kalau tulis di pasir, angin gurun akan menghapusnya. Tapi kalau kebaikanmu menyelamatkan saya tulis di dinding batu, angin gurun mau sekeras apapun tidak akan menghilangkan tulisan ini. Kapan-kapan saya di sini saya akan mengingat, oh, teman dulu yang menonjok wajah saya pernah menyelamatkan nyawa saya. Bapak Ibu, yang mau saya bagikan dari kisah ini adalah tidak jauh-jauh dari apa yang kita dengarkan dari bacaan pertama, kedua, dan ketiga bacaan Injil tentang pengampunan. Di bacaan pertama tadi kita mendengarkan begitu banyak nasihat-nasihat rohani di kitab Putra Sirat. Kalau kita mau hidup kita itu bahagia sebagai seorang Katolik, salah satu caranya itu disebutkan di dalam kitab Putra Sirat. Kalau kita mau hidup kita itu bahagia, hati kita itu tenang, batin kita itu tenang, ada dua cara, sekurang-kurangnya ada dua cara dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Yang pertama, ampunilah dosa saudaramu, maka dosamu pun akan diampuni. Sama halnya ketika kita mendoakan doa Bapa kami, itu yang disebutkan pertama dalam kitab Putra Sirat. Ampunilah dosa sesamamu, maka dosamu pun diampuni jika kamu berdoa. Dikatakan begitu, ampuni dosa saudaramu, maka dosamu pun diampuni jika kamu berdoa. Jadi kalau kita pikir dosa-dosa kita itu mau datang pengakuan dosa itu takut, kalau misalnya rame-rame tidak apa-apa ya. Persiapan Natal Paskah tidak apa-apa karena rame-rame, pasti Romo tidak kenal ini siapa ya kan di dalam ruangan itu. Tapi kalau misalnya yang minta sendiri-sendiri, Romo mau pengakuan dosa itu kan kadang berat juga ya kan? Nanti pikirnya begini, nanti Romo tahu dosa saya. Kalau rame-rame kan tidak apa-apa, Romo kan pasti tidak tahu ini suara ini
ini siapa ya Bapak, siapa namanya? Kita kalau tidak tahu. Kalau misalnya merasa beban dengan dosa-dosa itu, kalau ada orang yang punya salah dengan kita, kita ampuni, dosa kita pun diampuni. Kalau kita berdoa, itu yang dikatakan dalam kitab Putra Sirak. Yang pertama. Yang kedua, dikatakan tadi, jauhilah pertikaian, maka kamu mengurangi jumlah dosamu. Jauhilah pertikaian, maka kamu mengurangi jumlah dosamu. Maka kalau misalnya kita sering mengalami pengalaman sederhana, saya juga mengalami. Kadang kita menyampaikan kata maaf ya, atau sorry, atau saya minta maaf. Kadang kita mengatakan itu, atau misalnya kita mendengar orang lain mengatakan itu kepada kita. Misalnya, Romo saya minta maaf. Lalu misalnya saya mengatakan begini, santai saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu tidak ada apa-apanya, santai saja. Kadang kita mengalami seperti itu. Tapi kalau kita merenungkan apa yang dikatakan oleh kitab Putra Sirak tadi, jauhilah pertikaian, maka kamu mengurangi jumlah dosamu. Orang yang minta maaf, jangan kita katakan tidak apa-apa, santai saja, itu tidak ada apa-apa. Kita jangan mengatakan itu. Kalau orang minta maaf, berikan maaf. Oh iya, saya mengampuni. Kenapa? Orang yang minta maaf itu dia berinisiatif untuk menjauhi pertikaian. Artinya dia juga mengingini supaya jumlah dosanya dikurangi. Kalau dia minta maaf, jangan katakan tidak apa-apa, santai saja. Jangan katakan itu. Katakan, iya saya mengampuni, meskipun sekecil, sangat sederhana kesalahannya. Kalau orang minta maaf, berilah pengampunan, meskipun itu kita anggap sesuatu yang sepele ya, atau sesuatu yang biasa-biasa saja. Jangan, karena di kitab Putra Sirak sekali lagi, orang yang minta maaf, dia punya inisiatif untuk menjauhi pertikaian, artinya dia mau mengurangi jumlah dosanya. Maka tugas kita mendukung dia. Lalu dibaca Injil tadi, ini yang sering kali ditanyakan oleh umat-umat Kristiani. Kalau Yesus mengatakan pengampunan itu, dia mengatakan kepada Petrus bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kalau ada yang lain, hitung-hitung. Adik-adik, kalau 70 kali 7 kali berapa kali? Berapa jumlahnya? 70 kali 7 berapa jumlah? Ayo matematika bagaimana? 70 kali 7? 7 kali 7 berapa? Tinggal tambah nolnya aja di belakang. 40 49, berarti ini tinggal tambah 0, jadinya 490 ya. Banyak umat beriman Kristiani yang mengatakan berarti kalau kita mengampuni harus 490 kali Romo. Saudari-saudara yang terkasih, pengampunan itu meskipun Yesus menyebutkan kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali, jangan diartikan bahwa kita harus mengampuni dengan perhitungan matematis, jangan. Pengampunan itu bukan soal kuantitas, bukan soal kuantitas, atau bukan soal berapa kali saya harus mengampuni, bukan. Tapi lebih-lebih soal kualitas, atau sejauh mana saya ikhlas mengampuni. 490 itu hanya hitungan angka matematis. Kalau 490 berarti 365 hari 1 tahun saya harus mengampuni setiap hari, tambah berapa bulan lagi ke depan. Apakah cukup dengan itu? Tidak cukup. Hidup kita tidak hanya 2 tahun atau 1,5 tahun, tidak. Maka kalau Yesus mengatakan kamu harus mengampuni bukan 70 kali, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali, itu artinya bahwa pengampunan itu bukan soal kuantitas, bukan soal berapa kali saya harus mengampuni dalam sehari, tetapi dalam sehari sejauh mana saya ikhlas mengampuni walaupun hanya sekali. Maka kalau dipikir-pikir, orang Katolik, jadi orang Katolik itu memang benar-benar susah. Mau mengampuni cuma sekalipun, ya, kualitasnya juga harus benar-benar seperti Yesus. Ada seorang filsuf namanya Hannah Arendt, ya, dia itu seorang perempuan, dia itu berkebangsaan Yahudi, bukan Katolik. Dia berkebangsaan Yahudi Jerman. Dia mengatakan begini, manusia ini dalam perjalanan hidupnya ada 2. Yang pertama, unpredictable, ya.
Segala sesuatu itu sulit untuk diprediksi. Misalnya berbuat salah itu kan kita sulit untuk kita prediksi. Karena kata-kata kita, sikap kita bisa melukai orang lain, itu sulit diprediksi. Unpredictable. Lalu yang kedua, irresistible. Artinya segala sesuatu yang kalau misalnya sudah salah, susah untuk dikembalikan ke titik nol. Misalnya kalau kita sudah bersalah, itu orang akan ingat terus, dan itu akan sulit untuk dihapus dari memori orang-orang kalau kita sudah bersalah. Dua hal ini, segala sesuatu sulit diprediksi. Kalau kesalahan sulit dikembalikan ke titik nol, artinya sulit untuk dihilangkan dari memori orang. Satu-satunya cara untuk mengantisipasi dua ini adalah pengampunan. Dan dia menyebutkan pengampunan seperti yang dilakukan oleh Kristuslah yang mampu menghapus dua ini. Maka Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, sekali lagi 490 itu hanya hitungan angka. Tapi kita sebagai orang Kristiani, pengampunan itu meskipun hanya sekali, tapi kalau saya ikhlas mengampuni, itulah pengampunan yang sejati. Maka ada yang pernah mengatakan begini, kalau pemberian yang tulus itu artinya pemberian yang tulus itu artinya saya lupa kalau saya sudah memberi. Pengampunan yang tulus adalah ketika saya lupa orang telah bersalah pada saya. Tuhan memberkati kita. Saya kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang akan Yesus Kristus putranya yang juga hormat kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang dan duduk bagi kita yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kristus bersabda, ampunilah saudaramu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita umatnya yang telah mengalami kasih Allah, membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia. Umat menjawab, Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pejuang hak asasi manusia, ya Bapa, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Baik kepada kami sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini dalam pergaulan kami menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami, dengan kebangkitannya dari alam maut. Ia merintis dalam menuju hidup abadi, dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja karena saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
bagi kami, agar hidup kami selalu dibimbing bukan oleh keinginan hati kami, melainkan oleh kekuatan sakramen ini yang akan mengantar kami kepada hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama kami. Semoga kita sekalian dalam niat yang baik, karir pelayanan kita, kesehatan kita sepanjang pekan ini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dengan hidup. Syukur